Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind akan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu bersyukur dalam agama Kristen. Tentunya di kesempatan kali ini saya tidak sendiri pemirsa ya, sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andreas MTH dari Presidium FKUB Agama Kristen. Langsung saja saya sapa. Selamat malam. Selamat malam, Pendeta Mbak Krista. Nisa. Bagaimana kabarnya, Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Oke, semangat sekali ya pada malam hari ini, Pendeta. Ya, Pendeta, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali ya untuk temanya, yaitu bersyukur dalam agama Kristen. Nah, saya mau tanya, sebetulnya arti dari bersyukur menurut agama Kristen itu seperti apa, Pendeta Krista? Bersyukur itu adalah respon positif terhadap kenyataan apapun yang diizinkan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ya, jadi responnya positif. Nah, itu bersyukur. Responnya positif. Ya, tidak menarik diri kemudian menjauh, tapi ya merangkul, mengedangkan tangan untuk menerima dengan segala kelapangan hati. Walaupun dalam keadaan misalkan susah begitu ya, apakah bersyukur ini hanya dalam keadaan senang gitu, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan yang susah gitu, apakah dalam ajaran Kristen harus tetap bersyukur, Pendeta Krista? Jadi begini, memang dalam keadaan sulit itu dalam keadaan susah gitu, kita sulit untuk bersyukur. Tetapi sebenarnya kalau di dalam pandangan Kristen, karena kenyataan ini yang menata itu bukan diri kita, tetapi ada di dalam tangan Tuhan, maka kita sudah selayaknya adalah menerima. Jadi tidak menolak kenyataan itu, tetapi menerima dengan segala kelapangan hati, dengan legowo, sambil menyadari bahwa ini terjadi karena diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan atas kemauan sendiri ya, Pendeta ya? Iya, kan kita itu rencananya itu ya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kalau bisa itu sesuai dengan kenikmatan yang kita bisa rasakan. Tetapi kan kenyataan tidak selalu demikian. Kenyataan itu harus berjalan sesuai dengan relasi-relasi yang sedang kita jalin. Kita kan berrelasi dengan kenyataan ini bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan alam, tetapi juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan masing-masing itu butuh hidup, butuh menjadi eksis. Nah, kadang-kadang ketika terjadi perjumpaan itu ada friksi, dan kadang-kadang malah membuat kita tidak tidak bisa menikmati kehidupan kita secara pribadi. Tetapi no problem, itu kenyataan. Tapi ketika kita bisa menerima itu dengan baik, maka hati kita tidak akan terus menyesal dan lekas move on dari apa yang terjadi. Begitu ya, Pendeta ya. Kemudian tadi arti dari bersyukur ya. Bersyukur. Apakah ada perbedaan antara bersyukur dan juga mengucap syukur, Pendeta Krista? Kalau bersyukur itu lebih kepada lebih kepada hal-hal yang bersifat refleks, tidak harus selalu dengan sengaja. Ada orang yang kesandung gitu, ada yang misuh, gitu kan? Iya. Tapi juga ada yang tersandung itu, puji Tuhan, ya Tuhan, gitu kan? Iya. Jadi bersyukur itu meliputi hal yang lebih luas, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kalau mengucap syukur itu sebuah
aksi yang disengaja, tindakan yang memang disengaja. Jadi di situ bedanya. Jadi bersyukur itu jauh lebih luas daripada sekedar mengucap syukur. Ya. Tadi Pendeta Krista juga menyebut kalau di agama Kristen itu mengucap syukur itu dengan puji Tuhan, begitu ya? Iya, macam-macam, puji Tuhan, ya Tuhan, gitu. Terima kasih. Walaupun mungkin tidak disebutkan terima kasih kepada siapa, tetapi bagi orang yang beriman sudah jelas terima kasih. Terpujilah engkau, ya. Begitu. Kemudian kalau bersyukur itu apakah tadi kan refleks ya, begitu ya Pendeta Krista ya? Apakah kalau refleks ini misalkan tidak sengaja gitu mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya dikatakan, begitu tadi katanya Pendeta Krista. Apakah itu dalam hal ini konteksnya adalah berdosa, begitu? Jadi begini, itu kan soal pembiasaan toh, Mbak. Dosa itu muncul adalah ketika kita tidak mampu untuk menerima kenyataan. Jadi orang kemudian melakukan dosa itu karena merasa apa yang dia terima itu tidak memuaskan dia. Maka dia akan berusaha. Nah, ketika usahanya itu melampaui batas, misalnya mengambil punyanya orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, di situ dosa itu menjadi solid, menjadi mengkristal, menjadi mewujud gitu, ya. Jadi kalau untuk konteksnya tadi, Pendeta Krista menyampaikan bahwa ada yang mengumpat seperti itu kategorinya kalau di agama Kristen apakah termasuk berdosa, Pendeta Krista? Kalau mengumpat, mengumpat ini kan kalau orang Jawa Timur ini kan macam-macam ya. Umpatan yang sama itu ketika konteksnya adalah konteks keakraban, misalnya saya bersahabat lama dengan Mbak Nisa, ternyata tiba-tiba ketemu Mbak Nisa sudah cantik, begitu kan kita kaget gitu, tapi orang Jawa Timur tuh mengekspresikannya itu kan kadang-kadang dengan ungkapan, dengan ungkapan begitu. Bahkan ungkapannya orang Jawa Timur tuh sekarang sudah menasional. Anak-anak milenial itu dimanapun ya di negeri kita ini kayaknya mengucapkan kata itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Nah, sebenarnya bukan hanya kata-kata kotor, Mbak. Kita mengucapkan sesuatu tapi dengan hati yang kotor, itu sebenarnya tidak layak. Ya. Bahasa agamanya itu dosa. Misalnya saya jengkel gitu ya, atau apa begitu, saya jengkel pada seseorang, pulpen gitu ya, misalnya gitu. Walaupun saya ngomongnya pulpen, itu bukan kata-kata yang lumrah sebagai kata-kata umpatan. Tetapi ketika itu diungkapkan dengan perasaan permusuhan, dengan perasaan yang membenci, itu sebenarnya itu dosa juga gitu. Jadi kita tidak tergantung kepada formatnya, tidak tergantung pada apa yang literally muncul dari mulut kita, tetapi itu sebenarnya tergantung pada hati. Jadi hendaknya ketika kita bersyukur harusnya dibiasakan dengan ucapan dan juga hati yang baik, begitu ya Pendeta Krista ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian adakah ayat dalam Alkitab tentang bersyukur, Pendeta Krista? Mungkin siang ini malam ini kita membahas cukup dua saja ya. Yang pertama itu adalah Roma 12 ayat 1. Ya, saya bacakan ya. Iya, boleh. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan tubuh dalam arti mempersembahkan kehidupan itu bentuk hakiki dari mengucap syukur. Sedangkan kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 misalnya kita bisa membacakan di sana, itu juga menjadi jelas lebih eksplisit kepada masalah bersyukur itu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi artinya mengucap syukur itu kalau dua ayat ini dikombain ya, karena berangkat dari penerima wahyu yang sama yaitu Paulus. Maka kita akan menemukan di sana bahwa mengucap syukur itu dengan seluruh kehidupan. Nah, seluruh kehidupan itu ya ruang hidup kita, ya tindakan hidup kita, termasuk waktu hidup kita itu, Mbak. Gitu, luar biasa sekali. Jadi sudah jelas ya, untuk di Alkitab sudah disebutkan tadi yang disebutkan Pendeta Krista, bahwa kita sebagai umat Kristen gitu ya, Pendeta ya, wajib untuk bersyukur, begitu ya Pendeta Krista ya? Jangan diwajibkan bersyukur itu. Oke. Apa kalau tidak wajib? Jangan diwajibkan, itu ya itulah hakikat kehidupan. Jadi kalau kita tidak bersyukur itu walaupun tubuh kita hidup, sejatinya kita mati. Iya. Jadi kalau kita mau hidup, ya bersyukur. Jadi tidak perlu ada yang mewajibkan. Kalau mewajibkan itu seolah-olah kan orang dari atau pihak-pihak dari luar itu yang memberikan pemaksaan kepada kita sehingga kita mau tidak mau itu harus melakukan. Tapi ini bukan soal mau tidak mau. Ini soal kehidupan gitu. Lah hidup ini kan kita jalani. Ya, kita mau atau tidak mau kita hidup. Nah, hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menerima kenyataan dan menerimanya itu sebagai milik Tuhan, sebagai kehendak Tuhan. Baik, Pendeta Krista. Perbincangan kita semakin seru ya, Pendeta Krista ya. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya pemirsa, dalam program acara Manage Your Mind masih bersama saya Nisha Naila dan juga tentunya Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andreas MTH dari Presidium Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Agama Kristen. Ya Pendeta, tadi saya tanya ya tentang bersyukur ya. Jadi saya mengatakan bahwa wajib bersyukur karena ada kata-kata yang bilang ketika kita ada suatu masalah kita bagaimanapun kita wajib untuk bersyukur. Tapi setelah Pendeta Krista tadi mengedukasi kita semua bahwa hakikatnya manusia itu bersyukur ya, tidak wajib ya, karena wajib itu sesuatu yang dipaksa. Seperti itukah Pendeta Krista? Bisa disampaikan lagi kepada pemirsa Damak TV? Jadi begini, sebenarnya kalau kita balik kepada dasar negara kita itu kan sangat jelas. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu berangkat dari kesadaran sejak dari zaman nenek moyang kita, entah merek agamanya itu apa, tetapi kesadaran kepada the supreme being, kepada yang maha kuasa, itu sangat lekat dengan bangsa kita. Nah, di dalam keyakinan Kristen, kelekatan dengan Tuhan inilah yang menyebabkan orang itu hidup. Nah, hidup yang melekat dengan Tuhan itu adalah hidup yang salah satu aspek mendasarnya itu adalah bersyukur. Nah, tentu banyak hal yang mengecewakan. Nah, bahwa kita kecewa betul, tetapi bukan di situ problemnya, karena kekecewaan juga diizinkan Tuhan kita alami supaya kita menjadi lebih tangguh. Nah, ketika kita menyadari, oh aku kecewa ternyata, tetapi ini artinya Tuhan sedang melatih saya untuk menjadi tangguh, maka kekecewaan itu justru menjadi starting point, titik berangkat kita untuk kembali, oh iya ini berarti karunia Tuhan. Toh hasil daripada kekecewaan itu kan adalah ketangguhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya melatih kita dengan berbagai hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Itu yang dipakai Tuhan supaya kita makin tinggi fase kelas kehidupan, kualitas kehidupan kita hari demi hari. Baik, apakah seseorang ketika bersyukur, apakah seseorang itu sudah memiliki iman yang betul-betul tinggi begitu menurut agama Kristen? Karena sebagian orang ya, saya tidak bilang semuanya,
kurang menyadari arti bersyukur itu. Jadi tidak seperti yang tadi Pendeta Krista katakan bahwa kita hakikatnya bersyukur, tapi pada dasarnya ada sebagian orang yang tidak tahu arti bersyukur itu seperti apa. Nah, apakah orang yang tidak tahu rasa bersyukur itu adalah orang yang tidak beriman, begitu maksud saya? Karena syukur dengan iman tuh seperti satu koin ya, mata uang ya, yang satu koin uang yang punya dua sisi gitu ya. Itu bisa dilihat sendiri-sendiri, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi saya tidak pernah, sulit untuk mengatakan misalnya saya lalu menjustifikasi orang yang tidak bersyukur itu tidak beriman. Nanti dulu orang yang tidak bersyukur itu bisa, yang sempat tidak bersyukur itu bisa merupakan proses dari dia supaya dia beriman dalam rangka kemudian muncul kesadaran untuk bersyukur. Orang yang tidak bisa lepas dari yang namanya kekecewaan, sakit, tidak puas gitu toh Mbak. Tetapi sakit, tidak puas dan sebagainya itu bagi orang yang beriman itu adalah titik berangkat untuk menyadari akan keterbatasan kita, sekaligus menyadari akan kebesaran Tuhan. Nah, ketika kita menyadari kekurangan kita dan menyadari kebesaran Tuhan yang juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain, di situ akan muncul perasaan menerima yang positif yang akan membuat kita makin meningkat kualitas hidup kita. Itulah wujud real daripada bersyukur. Bukan sekedar ketika kita bernyanyi atau mengucapkan syukur kepada Tuhan itu kita bersyukur. Karena ada syukur-syukur kepada Tuhan yang tidak terucapkan. Baik. Ada saat ketika ibu yang baru melahirkan itu menangis gembira. Dia memang tidak mengucapkan terima kasih ya Tuhan, syukur, tapi dia menyadari akan karya Tuhan luar biasa melalui proses kehamilan sampai kelahiran. Di situ dia bersyukur. Dan saya yakin Tuhan sudah tahu, sudah melihat hal itu walaupun kata-kata tidak mengucapkan ya itu. Begitu ya, makna dari bersyukur. Kemudian contoh konkretnya apa saja bersyukur itu? Ya bersyukur ya paling mudah ya. Saya bisa duduk di sini bersama Mbak Nisa, ya kan, saya duduk di sini, saya bisa ngobrol dengan panjenengan. Ini kenyataan, ini realitas. Saya berjumpa dengan para pemirsa yang mungkin tidak saya kenal ya, jauh di sana, tetapi kita bisa berelasi melalui teknologi. Ini Tuhan yang sudah merancang ya. Iya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, mungkin dalam perjalanan ke sini saya kecelakaan, atau saya ada kegiatan yang mendesak yang lain, itu kan. Berarti ini semua sudah diatur ya? Iya, ini realitas, inilah yang patut kita syukuri, realitas ini, apapun bentuknya. Kemudian apakah ada contoh bersyukur yang lebih besar dari itu? Tadi Pendeta Krista menyebutkan ini contoh sederhana. Apakah ada yang lebih besar? Misalkan ada, kalau orang Jawa itu selamatan begitu ya, untuk syukur yang mungkin bukan lebih besar, tapi syukur yang diwujudkan dalam bentuk ritual. Apakah ada dalam? Ada. Misalnya begini, di gereja saya ya, di gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW, itu dalam setahun ada perayaan ucapan syukur yang dalam bahasa Jawa kita sebut dengan unduh-unduh. Unduh-unduh ini dulu di GKJW berangkat dari masyarakat agraris. Jadi setiap kali habis panen raya, ya, itu para petani mengumpulkan hasil pertama, kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan melalui gereja. Nah, hasil ini dipakai untuk apa? Untuk mencukupi kehidupan bersama. Awal mulanya ini dipakai untuk mensuplai para sahabat
atau sesama yang kekurangan. Misalnya tidak kurang beruntung sehingga mereka kurang bisa mencukupi nafkah sehari-hari. Maka ini dikumpulkan untuk membantu mereka. Baik. Gitu. Apa saja itu yang dilakukan? Apakah seperti bagi-bagi sembako begitukah, Pendeta Krista? Jadi ritualnya itu ya ritual budaya, caranya itu macam-macam. Jadi padi dari sawah itu dikumpulkan ya. Jadi dalam bentuk ini loh Mbak, apa namanya yang padi yang masih ada bulir-bulirnya itu ya. Itu kemudian dibentuk jadi onta, jadi episode-episode dalam Alkitab misalnya Yesus bersama murid-muridnya atau dalam rupa gembala, ya. Tapi itu semua dibuat dari padi, ya kan. Nah kemudian padinya ini kita setelah selesai acara semua itu kita kumpulkan lalu itu kita bagikan. Baik. Gitu. Kalau selama ini yang sudah umat Kristiani lakukan dengan cara bersyukur seperti ritual tadi, selain yang disampaikan oleh Pendeta Krista, apalagi Pendeta? Ada lagi dalam rupa misalnya pengumpulan persembahan. Biasanya kalau di kota kan apa istilahnya itu padi-padi itu kan sudah jarang dan sudah dalam bentuk beras. Maka ritualnya diganti dengan mengumpulkan amplop. Amplop itu berisi apa namanya persembahan, berisi uang hasil dari jerih payah mereka, atau kemudian simbolnya itu tumpeng. Nah, kita tumpengan bersama. Ya selamatan dalam pemahaman Kristen. Itu. Jadi itu ya, bersyukur dalam bentuk ritual yang sudah disampaikan oleh Pendeta Krista tadi. Kemudian ini pertanyaan saya ini tadi yang saya bikin penasaran ya. Dalam keadaan apa Pendeta Krista kita itu harus bersyukur? Tadi saya sudah menyampaikan di awal ya, apakah harus dalam keadaan bahagia saja gitu. Ini bisa diperjelas lagi Pendeta Krista. Dalam keadaan apa saja kita itu bersyukur? Kalau bersyukur dalam keadaan bahagia atau penuh dengan berkat atau rezeki dilimpahkan, itu memang lebih mudah karena tidak ada beban dalam batin yang terlalu berat. Tetapi ketika misalnya kalau untuk seusia Mbak Nisa ya, itu kemudian putus dengan pacar, dengan tunangan, itu kan sesuatu yang berat. Tetapi kita tidak pernah tahu sebenarnya apa makna dari penderitaan atau beban batin yang sekarang kita terima ya bagi masa depan kita. Jangan-jangan memang itu juga merupakan cara Tuhan untuk melatih kita dalam hal kesetiaan. Tetapi juga bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan pasangan yang lebih serasi, lebih cocok dengan kita gitu. Ya bolehlah sedih ya 2-3 hari merajuk kepada Tuhan. Mengapa ini harus kami alami ya Tuhan? Begitu itu nggak masalah selama kita masih mengikatkan diri kepada Tuhan. Ucapan syukur kita itu kita sampaikan di dalam kenestapaan kita. Baik. Mohon maaf Pendeta Krista, nanti kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind pemirsa ya. Dan masih bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista yang akan membahas tema bersyukur dalam agama Kristen. Tadi saya sudah bertanya juga dalam keadaan apa sih manusia itu bersyukur? Apakah dalam keadaan bahagia saja gitu ya? Bagaimana tadi Pendeta Krista? Kita lanjutkan lagi ya bahwa misalkan saya putus gitu ya dengan tunangan atau pacar begitu ya Pendeta Krista. Nah, apakah itu juga cara Tuhan begitu agar kita tetap menjadi pribadi yang setia begitu, ataukah ada yang lain gitu Pendeta Krista bisa disampaikan lagi kepada pemirsa Dharma TV? Ya, kesadaran bersyukur itu kan di dalam rangka kita berrelasi erat dengan Tuhan. Jadi ketika hal yang kurang mengenakkan kita itu kita terima,
itu adalah saat di mana kita harus introspeksi. Nah, ketika kita menyadari Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk introspeksi, disitulah sebenarnya syukur itu muncul. Ya, oh mungkin karena saya melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik di dalam relasi, atau sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan relasi lain yang atau pasangan lain yang mungkin lebih serasi dengan kita. Nah itu. Jadi kita wajib untuk introspeksi diri gitu ya. Kemudian juga positive thinking gitu ya yang saya tangkap. Bahwa Tuhan itu barangkali memutuskan sesuatu gitu untuk menggantikan lebih baik, begitukah Pendeta Krista? Begitu ya. Tapi bagi orang yang tidak menyadari hal itu, Pendeta, itu kan rasanya berkecamuk ya dalam diri. Kenapa ya aku ini kok bisa putus gitu dengan pacar, dengan tunangan gitu, apa yang salah begitu. Akhirnya lari ke hal-hal yang negatif begitu Pendeta, karena yang selama ini, fenomena yang terjadi selama ini kan tidak semua orang itu sadar akan dirinya, tidak semua sadar bisa positive thinking begitu Pendeta Krista. Nah, bagaimana tipsnya Pendeta Krista ketika kita mengalami suatu kegagalan atau kehilangan ya sesuatu dalam diri kita itu masih bisa loh untuk bersyukur, Pendeta. Pertama, tidak menolak kenyataan. Berkecamuk oke, sedih oke, kecewa oke, tetapi itu adalah pengalaman-pengalaman yang dipakai Tuhan supaya diri kita menjadi kuat di dalam melanjutkan kehidupan. Nah, tipsnya itu mudah ya, tipsnya itu mudah. Bahwa ketika hal itu sudah terjadi, ketika kita sudah berupaya sebaik-baiknya, kita kecewa, kecewanya diterima. Oh begini ya, aku ternyata masih hidup, masih bisa kecewa. Nah, ketika kecewa itu diterima, itu justru biasanya kecewa itu kemudian melebur, hilang dengan sendirinya. Bukan ketika ditolak. Semakin orang menolak kekecewaan, semakin kekecewaan itu tidak bisa lepas, dia mencengkeram. Tetapi semakin kita terima, maka kekecewaan itu segera lebur dan setelah itu move on. Ya, orang yang tidak move on itu orang yang tidak bisa menerima kekecewaannya. Itu. Jadi harus move on ya, Pendeta. Bukan harus. Jadi terima dulu. Terus diterima. Oh aku kecewa yo, ternyata gitu loh. Coba kalau begitu ya. Iya. Coba kalau kecewa ke depan cermin, aku kecewa itu wajah kecewa aku itu kayak gitu loh. Jadi bagaimanapun keadaannya ya tetap diterima gitu ya, Pendeta. Iya. Ya apa ya? Ya itu kan hal-hal yang tidak bisa kita tolak karena kita tidak maha kuasa. Jadi kita menerima kenyataan itu, dan ketika kita bisa menerima kenyataan itu, rasakanlah di situ syukur itu pasti muncul. Syukur tidak akan pernah bisa muncul ketika kita tidak bisa menerima kenyataan. Baik, jadi jangan lari dari kenyataan. Betul. Gitu. Oke, luar biasa sekali, Pendeta. Kemudian, apakah orang Kristen harus selalu mengucap syukur? Ini mengapa, Pendeta Krista? Apakah umat Kristian begitu setiap hari bahkan ya harus mengucapkan syukur begitu? Nah, alasannya apa kalau memang iya? Tadi kan kita sudah bicara tentang mengucap syukur dan bersyukur ya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal mengucap syukur itu berarti pembiasaan, penyengajaan ya. Jadi itu memang perlu dilatih supaya kemudian masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu dengan sendirinya itu akan merupakan syukur. Mengucap syukur itu penyengajaan ya. Mengucap syukur itu pelatihan. Jadi cara kita melatih hidup sehari-hari supaya menjadi hidup yang bersyukur itu memang dengan mengucap syukur. Kalau kita nggak membiasakan diri mengucap syukur, hidup kita tidak menjadi bersyukur. Jadi kalau ada apa-apa yang menimpa secara tidak kita prediksikan, tiba-tiba mendadak kita tidak ngerti apa-apa, ketika kita tidak berlatih untuk mengucap syukur, nah yang keluar yaitu tadi perasaan menolak, sibuk dengan beralasan, menampik ke
kenyataan itu. Padahal itu tidak selalu bisa kita lakukan. Begitu. Iya. Iya. Kemudian kalau misalkan kita sudah menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam segala keadaan begitu ya Pendeta Krista, apakah ini ada hubungannya bahwa seseorang itu bisa menata pikiran dan juga hatinya, Pendeta Krista, sesuai dengan program acara kita Minute Your Man, Iya. Pendeta Krista? Dengan sendirinya, Mbak. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Orang yang terbiasa bersyukur itu orang yang tidak gerusa-gerusu, ya, tidak terlalu memaksakan kehendaknya bagi orang lain, karena orang yang bersyukur itu menerima kenyataan, berarti menerima perbedaan. Jadi apapun pendapat orang ketika kita sedang berdialog itu tidak lantas menjadi kendala bagi kita yang bisa mempengaruhi perasaan kita. Jadi pikirannya, nalarnya tetap sehat. Begitu ya, jadi selalu menata pikiran dan juga hatinya begitu ya. Iya, tertata dengan sendirinya. Ya, dengan otomatis ya, Pendeta ya. Tapi harus dilatih tiap hari mengucap syukur. Pagi bangun tidur mengucap syukur. Malam mau tidur lagi, misalnya kalau bisa kumpul sama keluarga, karena kumpul dengan keluarga itu kalau bagi kita orang Timur itu sesuatu yang sangat bernilai, dan dengan makin cepatnya perubahan ini kebiasaan-kebiasaan mendasar seperti ini kemudian luntur. Nah, ini yang coba kami pertahankan di keluarga kami. Kumpul ya barang 15-30 menit itu ya, untuk ngobrol bersama, kemudian doa bersama. Di situ kita mengucap syukur, kemudian kembali ke pekerjaan masing-masing. Yang mau ngelembur-ngelembur lah, yang mau istirahat-istirahat lah. Itu akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan ya. Lingkungan terkecil dulu ya, keluarga ya. Betul. Luar biasa sekali. Pendeta Krista, apa perbedaan antara bersyukur dan puas begitu ya? Karena begini, ada contohnya gitu ya, Pendeta Krista. Seseorang mendapatkan rezeki begitu ya. Oh, dapatnya 1 juta misalkan. Bersyukur begitu ya. Nah, apakah mendapatkan rezeki 1 juta itu kita, oh ya sudah puas dengan rezeki 1 juta itu begitu? Bagaimana itu perbedaannya dengan bersyukur dan merasa puas begitu? Gini Mbak, Tuhan itu memang melengkapi kita dengan perasaan kurang puas, termasuk ekspresinya atau wujudnya itu kepo itu kan kepo. Justru karena kepo maka muncul yang namanya kamera. Karena kepo muncullah teknologi yang namanya televisi, ya kan? Jadi itu dipakai Tuhan untuk memacu kita mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, tetapi kita selalu perlu menyadari bahwa kita itu terbatas. Nah, orang yang selalu menyadari dirinya terbatas, tetapi juga tidak terlepas dari rasa puas dan tidak puas, itu orang yang bisa bersyukur. Ketidakpuasan itu juga bisa merupakan titik berangkat dari bersyukur. Mungkin saya enggak puas ya, ini gaji saya kok dipotong. Tapi dari situ, oh Tuhan mengingatkan saya harus introspeksi. Jangan-jangan ini dipotong untuk saudara kita yang lebih membutuhkan. Misalnya untuk dana kematian gitu ya, teman kantor gitu ya. Dan kita di situ disadarkan, oh itu bisa terjadi pada teman kantor saya, tapi juga bisa terjadi sama saya loh. Nah, berangkatnya mungkin dari ketidakpuasan, tapi kalau itu kita terbiasa untuk mengucap syukur, itu menjadi proses bersyukur yang cepat. Oh, gak apa-apa, ikhlas akhirnya, gitu loh. Walaupun menurut diri kita itu belum puas gitu ya, tapi kita dengan bersyukur itu menjadikan kita puas. Begitukah Pendeta Krista? Dengan bersyukur, apapun itu menjadi memuaskan. Baik Pendeta Krista. Kemudian kalau ciri-cirinya seseorang ini pandai bersyukur, itu tingkah lakunya seperti apa, Pendeta Krista? Wow, kok pandai ya? Karena pandai itu pandai bersyukur gitu. Pandai itu mengasumsikan wilayah kognitif ya, pikiran, nalar ya. Tapi bersyukur itu jauh lebih besar dari sekedar soal pandai atau pintar.
Karena orang yang mungkin nilai rapotnya rendah, itu bisa jadi orang yang jauh lebih diberkati dari mereka yang nilai rapotnya tinggi. Baik. Karena apa? Karena dia menerima keadaan dirinya. Karena buat saya pribadi, buat saya tidak ada orang bodoh. Ya. Karena setiap orang itu pasti memiliki bakat, talenta masing-masing. Oke, dia bodoh di matematika barangkali, tapi siapa tahu dia pintar masak. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi ya Pendeta Krista ya, setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai, Pendeta Krista, tapi saya masih ingin kepo. Kepo terkait bersyukur dalam agama Kristen itu seperti apa. Saya lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat Pendeta mengutarakan bahwa tidak ada yang namanya orang bodoh, begitu ya Pendeta ya. Maksud saya pertanyaan saya tadi adalah mungkin bijaksana, bagaimana kita menjadi seseorang yang bijaksana sehingga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur, begitu Pendeta Krista. Nah, di sini yang menarik. Iya. Karena orang yang bersyukur, itu tentu bergulir menjadi orang yang bijaksana. Nah, gitu. Melihat segala sesuatu itu lebih holistik, lebih utuh begitu. Kemudian punya jangkauan yang lebih jauh, ya. Karena orang yang bersyukur, yang terbiasa bersyukur itu orang yang selalu melihat sesuatu tidak pada dirinya sendiri, tetapi dia melihat sesuatu dalam hubungannya dengan yang lain. Nah, banyak hal, misalnya di dalam perdebatan. Perdebatan itu kan partner bicara kita itu barangkali tidak lagi menjadi partner bicara, melainkan menjadi lawan bicara. Ya. Jadi dia berargumentasi, kita berargumentasi. Orang yang bersyukur itu akan melihat, dia melihat dari sisi itu, aku melihat dari sisi ini. Baik. Jadi sebenarnya kenyataan yang sedang kami bicarakan itu adalah kenyataan yang lebih besar dari perspektif saya. Sehingga yang berbeda itu bisa dia rangkul, bisa dia olah sedemikian rupa untuk kebaikan bersama. Sehingga perdebatan itu tidak lagi menjadi dikotomis dua hal yang begitu beda kepentingannya, tetapi perbedaan itu dilihat sebagai sebuah kelengkapan. Nah, ya misalnya kita sedang berdebat dengan kawan kita. Kalau kita ini menjadi orang yang tidak mudah bersyukur, itu pasti akan melihat dia itu sebagai musuh. Padahal kalau kita ini bersyukur, melihat yang lebih, kenapa dia bisa melihat kayak gitu, aku kok tidak? Ini justru akan meningkatkan wawasan keilmuan kita. Sehingga yang bertentangan dengan kita itu bisa dijadikan momen bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi responnya ini selalu positif. Responnya itu selalu baik dan bisa menyarikan sesuatu yang jadi sesuatu yang mungkin kelihatan buruk packagingnya, tapi dia bisa melihat ini kontennya luar biasa ini. Nah, itu. Jadi memang ada hubungannya dengan memanage pikiran, begitu ya, Pendeta Krista ya. Luar biasa sekali. Kemudian faktor atau penyebab umat kurang bersyukur ini biasanya seperti apa, Pendeta? Karena di zaman sekarang ya mungkin kita selalu melihat sesuatu itu yang lebih dari kita, begitu. Nah, apakah itu adalah salah satu faktor bahwa umat itu merasa kurang bersyukur karena selalu melihat yang selalu lebih dari dirinya, begitu Pendeta Krista? Pangkal dari ketidakbersyukuran itu cuma satu. Apa? Egois. Egois ya? Orang egois itu pasti nggak bisa bersyukur gitu. Iya. Coba. Egois selalu melihat segala sesuatu diukur dengan dirinya sendiri. Loh, dia rezekinya lebih banyak, aku kok sedikit, kan gitu. Ada perasaan seperti itu ya? Kan jadi iri. Egois menimbulkan iri, egois menimbulkan dengki. Orang kalau dengki
itu pasti merancang sesuatu yang buruk bagi orang lain, ya, bagaimana mencelakai dia supaya saya lebih unggul. Jadi keunggulan itu diusahakan dengan cara mencelakai orang lain. Nah itu. Jadi takut untuk apa ya? Orang egois kan orang yang takut. Iya, takut. Takut kalah begitu ya. Ya takut, bukan hanya takut kalah ya, takut tidak hidup. Dipikir hidup itu bisa dicukupi dengan takut. Padahal tidak begitu. Hidup itu dicukupi dengan, orang Jawa bilang, tresno kasih. Orang yang punya kasih akan menjadi orang yang berani, berani menanggung risiko, berani menanggung perbedaan, berani untuk menerima orang lain yang meskipun dia melakukan kesalahan bahkan menjahati kita. Nah itu. Begitu ya. Jadi di sini kita bagaimana harusnya, Pendeta Krista, agar terlepas dari rasa iri dengki gitu, selalu melihat ke atas itu, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Apakah kita harus ini ya, kalau menghindari kan nggak mungkin ya, karena itu selalu ada begitu ya, Pendeta. Kita harus bagaimana, Pendeta, menata apa? Tidak egois. Tidak egois ya. Contoh, ini kan lalu lintas di Malang ini rame banget ya. Iya. Terus suatu ketika serempetan duer atau kecelakaan dress. Orang biasanya rebutan bener. Iya. Jadi ini apa namanya, berantem dulu atau bertengkar mulut dulu, ya kan? Loh, padahal ini kecelakaan. Dua-duanya menderita. Orang yang bersyukur akan melihat mana yang lebih menderita. Itu yang diprioritaskan, bukan mana yang benar. Mana yang lebih menderita. Kita tolong dulu. Soal benar dan salah nanti orang ini diangkut dulu ke rumah sakit. Ya, atau orang ini diminggirkan dulu. Nah, kalau kita sibuk dengan mencari siapa yang salah, sementara ini akan bertengkar di tengah jalan, membuat kemacetan, makin banyak orang yang menjadi menderita. Gitu. Tapi ketika refleks kita itu refleks syukur. Dulurku, apa yang dia derita, dia belum bisa bangun. Walaupun mungkin kita jengkel, tapi kita memprioritaskan dia. Karena dia lebih menderita daripada kita. Baik. Nah, itu caranya. Itu sering sekali terjadi di jalanan begitu, Pendeta Krista. Biasanya kalau orang egois ketemu orang egois, berantem ya. Berantem gitu. Jadi solusinya ketika ada seperti itu, kita harus menjadi pribadi yang tidak egois gitu ya. Tidak egois pasti, yaitu penuh cinta, penuh kasih, sayang kepada orang lain. Gitu. Ya, ajaran Kristen begitu selalu mengedepankan cinta damai, penuh kasih, begitukah Pendeta Krista? Betul. Luar biasa sekali. Kemudian apa manfaat dan juga tujuan kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah ada manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga manfaat nanti di kehidupan selanjutnya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, Pendeta Krista? Jadi sebenarnya orang yang bersyukur itu orang yang sudah tidak ribet dengan kehidupan selanjutnya. Karena dirinya sudah yakin. Baik. Ya, saya kan bersyukur tadi kan melekat dengan Tuhan. Karena saya melekat dengan Tuhan, saya tidak khawatir lagi dong nanti di kehidupan selanjutnya itu saya mau dihakimi apa tidak. Tuhan tahu kok saya sudah melekat. Jadi, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Itu, kamu kamu nggak akan bisa bersama-sama dengan. Saya nggak tahu dengan orang yang kita hakimi. Kalau sudah hubungannya itu dengan hal-hal yang bersifat eskatologis, hal-hal yang bersifat setelah kematian, bagi orang yang bersyukur hal itu sudah tidak lagi menjadi persoalan. Karena dia tidak khawatir lagi dengan dirinya. Ya itu karena dia tidak egois. Kalau Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Kristus mencontohkan kepada kita apa? Dia mencontohkan hidupnya diberikan kepada orang lain. Hidupnya diarahkan kepada kenyataan, ya, pihak lain, ya, bisa kepada lingkungan, bisa kepada sesama manusia, bisa kepada makhluk hidup yang lain. Iya, gitu. Apakah rasa bersyukur ini, misalkan tadi yang Pendeta Krista bilang tadi, menyerahkan seluruh hidupnya ya, apakah bersifat tidak duniawi begitu?
segalanya hanya bersifat ya dari manusia untuk Tuhan gitu. Ya enggak dong, Mbak. Bagaimana? Duniawi itu juga diberikan Tuhan kepada kita. Berarti masih. Iya, artinya kita bisa melihat secara proporsional bahwa memang selama kita masih punya jasmani, kita masih membutuhkan fasilitas-fasilitas duniawi, tetapi itu tidak lagi membelenggu kita. Baik. Iya. Jadi walaupun ada duniawi, tapi tetap kita wajib ya untuk selalu beribadah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu kan? Jangan sampai kita ini atas nama yang rohani, kemudian kita malah menyengsarakan saudara-saudara kita secara duniawi. Baik. Aku ngurusi rohani loh ya, duniawi urusanmu, aku urusan gitu. Iya. Duniaku urus, ya tidak bisa jadi, begitu. Jadi seimbang gitu kah? Iya. Seimbang ya. Selama kita hidup di dunia ya kita ngurusi yang dunia, tapi jangan terbelenggu dengan dunia. Oleh keduniawian. Oke, luar biasa sekali. Pendeta Krista, terima kasih banyak atas edukasi, wawasannya sangat luar biasa sekali. Semoga kita semua ya umat semuanya ya Pendeta Krista ya, kita selalu damai, selalu bersyukur gitu ya, memiliki hati yang penuh cinta dan kasih gitu. Terima kasih Pendeta Krista. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Krista, semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.